Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kaprodi D3 Farmasi, yang terhormat Bapak Nurse Iksan Eskep Mkes, yang sama-sama kita hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, yang terhormat Ibu Rahmawati, yang sama-sama kita hormati Ketua Himapa, Panitia Himapa, beserta anggota Seminar Kesehatan, yang insya Allah dilindungi oleh Allah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom seperti pada pagi hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibinal Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Susunan acara Seminar Kesehatan 2021 dengan tema Mengatasi Mental Health di Masa Pandemi dimulai. Pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Pebi Yora. Lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Matori Abdul Jalil dan akan dilanjutkan oleh sari tilawah oleh Saudari Cindi Putri Aulia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya jelas, panitia? Iya, jelas. Ya, baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وقيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تألن علوا كبيرا. وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul azim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Isra ayat 1-5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Panitia kepada Saudari Rike Mareta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, Ibu Ramia Rahmawati, SSI, MSI, PhD. Yang terhormat Koordinator Program Studi D3 Farmasi Universitas Bengkulu, Bapak Nurs Iksan, SKEP MKes, Pembina Himpunan Mahasiswa Diploma 3 Universitas Bengkulu, Ibu Nori Wirahmi, MPAM APT. Yang terhormat pemateri Seminar Kesehatan Mengatasi Mental Health di Masa Pandemi, Ibu Deta Nurfianti, SPSI, MPSI Psikolog. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa D3 Farmasi Universitas Bengkulu, Peri Irawan, serta segenap panitia seminar kesehatan, dan tak lupa teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti serangkaian kegiatan seminar kesehatan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar kesehatan yang telah hadir melalui platform Zoom Meeting. Seminar Kesehatan Nasional Mengatasi Mental Health di Masa Pandemi kami angkat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kesehatan dan sebagai sarana edukasi mahasiswa tentang kesehatan. Saya berharap teman-teman berperan aktif dalam acara ini untuk menambah ilmu yang baru bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang berkontribusi dalam acara seminar ini, terutama panitia yang telah banyak membantu dalam keberlangsungan acara. Saya harap teman-teman peserta dapat mengikuti seminar kesehatan ini secara sungguh-sungguh dengan materi yang diberikan, sehingga nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Ada pepatah yang ingin saya sampaikan, dari pahitnya penyakit, manusia belajar manisnya kesehatan. Stay safe and healthy, akhir kata, apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini, kami segenap panitia memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rike Mareta. Sambutan selanjutnya kepada Kaprodi Himapa. Yang terhormat Bapak Iksan Eskep Mkes, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, benar saya, giliran saya. Oke, makasih. Ya, pertama yang kami hormati Ibu Wakil Dekan Bidang 3, Ibu Ramia, yang telah hadir bersama-sama dengan kita di acara yang sangat bermakna bagi kemahasiswaan. Kemudian yang saya hormati selaku pembicara yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik pada hari ini, itu Ibu Deta Nurfianti yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan berbagi ilmu pengalaman berkaitan dengan materi yang disampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan tema, yaitu kesehatan mental berkaitan dengan masa sekarang yang lagi pandemi. Selanjutnya yang saya banggakan seluruh pengurus IMAPA dan sangat saya banggakan panitia-panitia yang terlibat dalam merencanakan, kemudian melaksanakan kegiatan webinar ini. Insya Allah sampai akhir nanti acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil sesuai dengan harapan kita. Baik, pertama tentu kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah SWT, karena pada sampai saat ini kita masih diberi nikmat yang sangat mahal, yaitu nikmat sehat, ya. Karena dengan kesehatan kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan kondisi walaupun dalam keterbatasan dengan protokol kesehatan, namun kita alhamdulillah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas sehari kita, baik sebagai anggota masyarakat sosial maupun sebagai sivitas akademika. Dan hari ini kita bisa mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh IMAPA. Selanjutnya, salawat siling salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat atau syafaat nantinya di hari akhir, kita selaku umatnya istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya atas nama Koordinator Prodi D3 Farmasi dan segenap dosen D3 Farmasi menyampaikan rasa senang dan bangga karena mahasiswa D3 Farmasi melalui HIMA itu telah melaksanakan kegiatan yang positif bagi seluruh mahasiswa, terutama juga sangat positif bagi sivitas akademika prodi. Ya. Ini suatu kegiatan yang positif, pertama dari aspek kemampuan mahasiswa, soft skill-nya dalam hal tata kelola, manajemen, komunikasi, segala macam, dan dalam hal lain adalah berbagi ilmu dari sesuai dengan topik pada hari ini. Jadi kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada mahasiswa, terutama kepada panitia melalui HIMA yang telah merencanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dan bermanfaat sesuai dengan harapan kita semua. Tentu Prodi D3 Farmasi ini bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, bisa mencapai hasil-hasil yang ditargetkan tentu berkat dukungan kerjasama mahasiswa. Jadi mahasiswa sebagai subjek dalam sivitas akademika
harus terlibat aktif dalam setiap kegiatan akademis maupun non-akademis, sehingga apa yang menjadi visi misi prodi itu bisa dicapaikan. Kita harus berseiring sejalan untuk menjalankan apa yang menjadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, ya. Sesuai dengan tugas dan tugas pokok masing-masing. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik bagi Prodi D3 Farmasi, sehingga Prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu bisa menjadi prodi yang terbaik di Bengkulu, sehingga akhirnya nanti akan kembali ke mahasiswa yang akan menjadi alumni, tentu dengan segala hal yang positif di prodi kita, tentu akan memberikan nilai tambah bagi mahasiswa atau alumni-alumni yang akan datang. Yang selanjutnya tentu kami juga selaku koordinator prodi dan staf dosen mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Ibu Ramya selaku Wakil Dekan 3 atas bimbingan beliau, kegiatan kemahasiswaan walaupun dalam kondisi pandemi dengan keterbatasan interaksi secara fisik, namun kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu narasumber, Ibu Deta Nurfianti, yang telah menyiapkan waktunya khusus pada hari ini, hari Minggu, hari libur, untuk memberikan materi kepada mahasiswa untuk melakukan pencerahan, ya, tentang ilmu kesehatan mental. Serasa itu, dan akhirnya saya atas nama koordinator prodi memohon kepada Ibu Ramya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada mahasiswa, dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar Himapa dengan tema mengatasi mental healthy di masa pandemi. Serasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Juga saya mau menyampaikan mungkin permintaan maaf dan izin kepada kita semua, khususnya panitia. Mungkin saya tidak bisa ikut secara sampai akhir acara seminar ini, karena tetangga ada yang pesta, kebetulan jadi ketua panitia, jadi ketua RT pula yang pesta, jadi tidak enak kalau tidak hadir. Serasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, sekaligus membuka acara webinar ini secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Ramya Rahmawati, SSI, MSI, PhD, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ayu Clara Anggita. Saya sapa semua di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Koordinator Prodi D3 Farmasi yang baru saja memberikan kata sambutannya, ya, Bapak Nurse Ihsan Eskep Mkep. Yang saya hormati Ibu pemateri, yaitu Ibu Deta Novianti, SPSI MSI Psikolog. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tamu undangan, ya, panitia dan juga peserta yang luar biasa, ada 111 di ruang Zoom kali ini. Salawat beriring salam, atau pertama kali ya kita ucapkan puji syukur ya kehadirat Allah, karena hari ini ya di tengah hari yang mendung ini kita masih bisa bertemu di sini, masih sehat ya, jiwa raga seperti itu, dan insya Allah semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur ya dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang semoga nanti di yaumul akhir kita dipanggil sebagai umat. Baik, tidak banyak mungkin yang saya sampaikan.
Bapak Ibu dan adik-adik peserta di sini ya, karena tadi juga sudah disampaikan di kata-kata sambutan sebelumnya, tetapi saya juga harus mengucapkan apresiasi ini kepada panitia yang sudah mengorganisasi acara yang sangat penting ini ya, karena memang ini sangat relevan dengan kondisi saat ini gitu ya. Bahkan saking stresnya gitu ya Pak ya, Bapak Ibu, tingkat perceraian itu selama pandemi itu naik gitu. Di Indonesia 50 kasus per jam, luar biasa ya, nauzubillah jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Karena memang itu salah satunya ya, karena masalah mental juga mungkin. Nah hari ini insya Allah kita akan tambah lagi pengetahuan kita, soft skill kita tentang bagaimana mengatasi masalah mental health ya. Semoga kita semua sehat walafiat gitu ya, akan tetapi kalaupun nanti terjadi atau tanda-tandanya seperti apa, itu kita bisa antisipasi di awal seperti itu. Ya, baik. Jadi acara hari ini sangat berguna tidak hanya bagi adik-adik di bangku kuliah, tetapi juga bagi kita yang mendengarkan dan juga nanti pada saat adik-adik sudah mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat. Ya, jadi saya apresiasi kepada semua pihak, dari pihak prodi, dari pihak panitia, dan juga Ibu Deta yang sudah menginvestasikan waktunya. Betul ya kata Pak Iksan tadi, di hari libur ini alhamdulillah Ibu Deta mau membersamai adik-adik kami di D3 Farmasi ya, semoga menjadi amal jariah Ibu. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini luar biasa adik-adik di sini, walaupun pekan depan itu sudah UTS gitu ya, tapi tetap masih mau berada di sini, kan itu luar biasa, berarti time manajemennya tuh bagus sekali ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung acara ini, para panitia dan juga Ibu narasumber. Dan semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan semoga teman-teman di sini bersiap-siap dengan catatannya gitu ya, karena ini ilmu yang sangat penting gitu ya. Baik, karena saya dapat tugas tadi ya membuka acara ini, izin Bapak Ibu saya membuka acara ini dengan mengucapkan dan dengan mengharap ridho dan rahmat dari Allah ya, acara seminar kesehatan 2021 D3 Farmasi dengan tema mengatasi masalah mental health di masa pandemi dengan ini resmi dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian saja. Mohon maaf kalau banyak salah dari saya. Semoga acara ini berjalan lancar dan penuh berkah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu telah menyampaikan kata sambutan serta membuka acara webinar ini secara resmi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dikhalifai oleh saudara kita Arda. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini, dengan penuh rasa keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, dosa guru-guru kami, serta dosa kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator cantik kita. Kepada Mbak Cindy Dwi Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Dwi Ananda sebagai moderator di acara ini. Sebelumnya, mari kita sapa Ibu pemateri kita, Ibu Deta Nurfianti, SPSI, MPSI Psikolog. Apakah sudah ada di Zoom meeting? Sudah Mbak. Selamat pagi. Ibu. Pagi. Ini cek sound dulu ya, kedengaran suara saya, Mbak Cindy? Nah, selanjutnya kedengaran, Bu. Oke. Oke, selanjutnya saya akan membacakan sedikit riwayat tentang Ibu Deta Nurfianti, SPSI, MPSI Psikolog. Adapun pengalaman dari Ibu sendiri yaitu pernah menjadi penanggung jawab di Psikolog Ceria pada tahun 2020 sampai sekarang. Yang kedua, menjadi psikolog klinis di Rumah Sakit Khusus Jiwa atau RSKJ Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sampai sekarang. Yang ketiga, menjadi psikolog klinis di Psikologimu pada tahun 2021 sampai sekarang. Yang keempat, sebagai sahabat psikolog Bengkulu pada tahun 2018 sampai 2019. Penanggung jawab psikolog klinis, tes minat bakat, kecerdasan deteksi anak, berkebutuhan khusus. Yang kelima, pelayanan psikologi Yayasan Nurul Islam Yogyakarta pada tahun 2018. Pernah menjadi tenaga pengajar di beberapa universitas seperti tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atau IAIN Bengkulu pada tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua, Call of Paper di University Ahmad Dahlan Yogyakarta, University Muhammadiyah Jakarta, dan University Muhammadiyah Sidoarjo dan University Muhammadiyah Malang. Yang serta pernah menjadi pelatihan geografi atau ilmu tulisan tangan. Pernah belajar di S1 University Ahmad Dahlan UAD Yogyakarta pada tahun 2012 sampai 2016 dan melanjutkan S2 profesi di Universitas Ahmad Dahlan UAD Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2018. Wah, sangat keren sekali ya Mbak Deta ini. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita, Mbak Deta Nurfianti, SPSI, MPSI dalam materi mengatasi mental health di masa pandemi. Kepada Mbak Deta, kami persilakan. Oke. Terima kasih ya Mbak Cindy ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kedengaran ya suaranya ya? Oke. Waalaikumsalam, kedengaran ya. Oke, ya kita mulai saja. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita semua insya Allah ya yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat secara fisik maupun rohani ya insya Allah ya. Oke, salawat serta salam juga senantiasa kita ucapkan kepada beliau, Baginda Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti ya contoh-contoh yang sudah beliau ajarkan. Oke, yang terhormat Bapak Nurse Iksan SKAP MKAP selaku Kaprodi. Kemudian yang terhormat Ibu Ramia Rahmawati SSI MSI PSD ya. Ini Bu ya, kita ketemu lagi ya Bu Ramia ya. Oke, kemarin sudah sempat ketemu, nih alhamdulillah kita ketemu lagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin ya Pak Iksan sama Bu Ramia hari ini mau menyampaikan materi ya. Kita sama-sama nanti. Insya Allah kita sama-sama berdiskusi, kita membahas materi tentang mengupas ya. Bentar, kita buka dulu slide-nya. Oke. Oke, sudah muncul ya, Mbak Cindy? Sudah muncul ya di layar ya? Sudah. Oke. Nah, hari ini insya Allah ya, kita akan membahas tentang mengatasi ya kesehatan mental di masa pandemi. Oke.
Oke, nih sebelumnya, ini kenapa nih? Oke, ini sebelumnya ya, saya ucapkan hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Dunia ya, Hari Kesehatan Jiwa. Ya. Jadi sebenarnya pas banget nih 10 Oktober ya di panitia farmasi ya mengadakan seminar ini. Ini seminar yang insya Allah sangat bermanfaat ya untuk orang lain ya. Jadi insya Allah para panitia, para dosennya juga akan mendapatkan pahala ya insya Allah nanti ya, keberkahan semoga ya. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya kesehatan mental ini perlu kita galakan gitu ya? Karena memang kalau kita sudah menggalakkan ini, otomatis akan meningkatkan kesadaran masyarakat, ya. Bukan hanya masyarakat ya, tapi ya mulai dari, maksudnya bukan hanya masyarakat yang sudah dewasa banget, tapi ya para remaja, ya dewasa-dewasa yang ada di sini, semuanya jadi kayak melek gitu ya. Oh iya ya, ternyata kesehatan mental itu penting ya untuk kita bahas ya. Apalagi memang kalau kesehatan mental ini kan ranahnya ke alam bawah sadar ya, yang nggak terlihat ya secara kasat mata, sehingga seringkali kita tidak memperhatikan ya kesehatan mental ya. Jangankan memperhatikan kesehatan mental orang lain ya, kadangkala kita malah sangat sering memperhatikan kesehatan mental orang lain ya, padahal kesehatan mental kita sendiri perlu dipertanyakan ya, kadang-kala kayak gitu. Jadi kita sibuk ngurusin orang itu kenapa ya kayak gitu, orang itu kenapa ya, padahal diri kita sendiri pun ya juga tanda tanya sebenarnya. Nah, hal inilah penting banget ya. Jadi banyak banget seminar-seminar kesehatan mental sekarang ya kita ikutin, apalagi sekarang gratis ya Mbak Cindy ya. Jadi ya sekarang seminar-seminar semuanya banyak yang gratis ya. Jadi banyak banget sebenarnya peluang-peluang kita ya untuk bisa menuntut ilmu ya, dan enggak perlu jauh-jauh ya, jadi di rumah aja, cuman ngidupin laptop atau HP itu semuanya sudah bisa dilakukan. Ya, oke, kita lanjut ya. Nih saya mau main sama nih ya kayak kemarin ya, kalau ada yang sudah ikut kemarin. Coba semuanya kita buka ini dulu ya para peserta. Tadi pesertanya lumayan ya, ada 113. Coba buka dulu di HP-nya ya atau di laptopnya boleh. Ya, klik Slido ya, ini ketik sli.do ya .do di Google. Coba dulu semuanya. Oke, Mbak Cindy juga ya masuk ya semuanya ya. Ya, iya Mbak. Ya, semuanya silahkan dicoba. Kalau Bapak Iksan sama Ibu Ramyati juga mau coba boleh, nggak apa-apa Bu, Bapak. Ya Bu. Ya. Sudah masuk, kita cek ya. Ini kodenya ya. Nanti silakan masukkan kodenya 77378. Ya. Saya tunggu dulu sebentar lagi. Mbak Cindy sudah masuk? Bentar Mbak. 7. Oke. Oke, boleh ya. Semua panitia juga silahkan masuk. Kita mau survei dulu, survei kecil-kecilan. Ya. Aku nih pagi ini gimana sih keadaanku? Ya, apakah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Ya. Sudah ya? Slido di Google ya. Oke, masukkan kodenya. Sudah, kita coba. Bu, kalau punya saya kok ada tulisan apa? There is no such event active right now ya? Oh, enggak bisa. Bentar, iya. Saya belum buka ke sana. Siap. Oke. Oke. Ah, ini sudah masuk ke sini, silakan. Jadi akhir-akhir ini pikiran saya sedang kacau. Ya, iya, kadang-kadang atau tidak. Jadi akhir-akhir ini mungkin selama 2 pekan terakhir kali ya. Atau 1 pekan terakhir boleh, 2 pekan terakhir boleh. Ya. Boleh, silakan. Ya. Masih ini loh Bu, sorry there is not such event active right now.
Begitu. Coba lagi. Ya, coba keluar, coba masuk lagi ya, Mbak Cindy ya. Oke. Silahkan. Masih. Oke. Sinyalnya kayaknya ya, Mbak Cindy ya. Mungkin harus pakai laptop kali ya, Mbak ya. Iya. Oh, pakai laptop ya, Mbak Cindy? HP ini bukanya. Mungkin mau pakai Oke. laptop. Akhir-akhir ini apakah pikiran saya sedang kacau? Ya, silahkan diisi dulu. Scan kode QR-nya aja coba, Mbak Cindy. Kalau nggak bisa. Terus, akhir-akhir ini pikiran saya sedang kacau. Ini nggak ada yang jawab tidak ya. Oke. Baru 24 orang ya. Bisa, Mas. Belum juga, Mbak Cindy? Belum. Kenapa ini nggak mau? Ya sudah. Oke. Kita tunggu dulu ya, sampai 40 aja nggak apa-apa, mewakili aja. Oke. Boleh sambil kita tunggu. Kita lanjut dulu ya. Oke, ini sudah ada gambarannya ya. Jadi para peserta di sini, ya mungkin termasuk saya juga nih kayaknya ya. Ya, enggak lah ya, insya Allah ya kita ya. Jadi akhir-akhir ini pikiran sedang kacau, nih dia dan kadang-kadangnya ya, lumayan banyak ya, sudah menggambarkan. Oke, kita lanjut dulu, coba. Nih, saya suka memendam kemarahan. Ayo, coba diisi dulu. Ya. Termasuk ke yang mana kita ya? Yang suka memendam kemarahan atau melampiaskan kemarahan? Ya. Jalan kejahatan dan ketakwaan. Kita itu cuma dikasih 2 pilihan, ya teman-teman ya. Kalau kita nggak Oke. Banyak ya yang memendam kemarahan ya. Nanti kita insya Allah kita bahas nanti. Sudah. Yang tadi. Oke. Masih ada? Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Sekarang tuliskan satu kata yang paling menggambarkan perasaan Anda saat ini. Oke, nggak apa-apa. Apapun silahkan dituliskan perasaan Anda saat ini. Ya, silahkan dijawab. Tidak ada yang tahu kok ini siapa yang jawab ya. Oke. Oke, silakan. Abu-abu ya. Oke.
Oke, yang paling banyak nih saat ini capek, bingung, kecewa. Oke, uang. Oh, ini permasalahan semua orang ini. Oke. Oke. Capek, butuh refreshing ya. Oke, hari ini di sini refreshing kita ya. Apa nih? Oke. Ya. Ada lagi ya, satu kata aja ya, nggak apa-apa. Nanti kita buat ini nanti tulisan nanti nih. Kalau satu kalimat ya. Udah? Ada lagi? Oke, ini ya yang paling banget mendominasi ya para peserta yang ada di sini ya, sedang capek ya, sedang lelah ya. Capek, lelah, bingung ya, kecewa ya. Jadi benar-benar di tahap yang ini kayaknya apa nih, mahasiswa lagi capek-capek apa? Capek ngerjain tugas ya. Ya, oke. Butuh cuan, oke. Oke. Sudah ya, oke. Jadi kita bahas sedikit ini. Jadi di saat ditanya akhir-akhir ini pikiran saya sedang kacau, ya lumayan ya, lumayan yang iya, itu 49%. Berarti kalau kadang-kadang ini kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, atau malah kadang-kadang iya terus, ya. Nah, ini tanda tanya sebenarnya ya. Pikiran kacau, nanti kita bahas ya. Kenapa sih pikiran itu juga sebenarnya bisa ya memicu kesehatan mental kita ya. Oke. Maka kita suka memendam kemarahan. Nah, bagus nggak sih memendam kemarahan itu? Ya, nanti insya Allah kita bahas ya. Bagus nggak? Ya, kalau Mbak Cindy tipe yang kayak gimana, Mbak? Memendam? Memendam. Oke, memendam ya. Oke. Oke, lumayan banyak ya yang memendam perasaannya. Memendam kemarahan ya. Oke, tadi yang terakhir ini ya yang sangat menggambarkan kondisi kita saat ini adalah sedang capek ya, lelah ya. Sebenarnya capek itu ya satu hal yang wajar ya. Pasti semua orang merasakan capek ya. Lelah itu pasti ada semua orang ya. Siapapun ya, bukan hanya anak-anak, bukan hanya remaja, bukan hanya para dewasa. Jadi semua orang pun pasti pernah merasakan capek ya. Nanti kita bahas. Oke, sudah ya, kita lanjut ke materi. Ini gimana sih Mbak ngilanginnya Mbak? Oke, jadi kondisi ya kesehatan mental itu apa? Ya, jadi kondisi di mana kita merasakan sejahtera ya, sejahtera. Ya, kita menyadari potensi diri kita itu seperti apa. Ya. Kita bisa mengatasi tekanan hidup, jadi copingnya, cara menyelesaikan masalahnya atau respon dalam menghadapi masalahnya bagus, ya. Terus kemudian akhirnya kita bisa lebih produktif, ya, dan bermanfaat ketika kita berada di dalam komunitas kita maupun dalam lingkungan kita. Ya, itu secara gambaran umumnya kesehatan mental, ya. Nah, ketika kita bahas tentang kesehatan mental, itu ada 4 aspek ini, ya. Jasmani, sosial, psikologis, dan spiritual. Ya. Jadi maksudnya apa? Jadi kita dikatakan bisa secara utuh, ya, secara utuh bisa merasakan kesehatan mental kita full, ya, ibaratnya. Jadi benar-benar bisa potensial banget, benar-benar bisa merasakan kebahagiaan banget, ketenangan banget. Maka 4 aspek ini harus terpenuhi. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya, pasti ya karena sifatnya kontinu ya, jadi terus berputar. Jadi pasti akan ada masanya kita kondisi fisik kita atau kondisi jasmani kita itu tidak sehat. Ya, maka ya nggak apa-apa. Ya, it's okay aja, nggak apa-apa. Ya, karena tidak akan selalu ya kita merasakan mental kita baik-baik saja, itu nggak mungkin ya, mustahil ya. Jadi jangan menganggap hal yang sepele dalam artian kayak gini ya,
apa ya, aku tuh sedih terus, ya. Atau kenapa ya, aku tuh giliran bahagia dikit aja, kayaknya aku tuh nggak pantas deh bahagia, karena aku tuh keseringan banget sedih ya. Jadi kadang-kala kita itu malah terlalu mendramatisirkan ya kesedihan kita, padahal ya nggak apa-apa, ya sedih itu nggak apa-apa, nanti kita bahas. Ya, jadi ini yang 4 aspek ini harus terpenuhi semuanya kalau mau mencapai kondisi kesehatan mental yang utuh. Ya. Nih, kenapa sih kesehatan mental kita bisa terganggu? Oke, kenapa? Yuk, kita bahas sama-sama. Kenapa? Karena ya tadi ya, kita manusia ya. Manusia itu pasti ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah ya. Kalau misalnya udah nggak ada masalah lagi, oke, tahu sendiri jawabannya. Berarti kita sudah tidak bernafas lagi ya. Tapi ya semasa kita masih hidup, pasti akan ada masalah yang akan kita hadapi. Nah, dan tentu setiap kita itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Ya, tapi secara garis besarnya ya biasanya masalah itu terjadi ya ketika 3 komponen ini tidak bisa kita stabilkan ya. Jadi ada pikirannya. Jadi kalau pikirannya sudah tadi ya, apakah pikiran saya akhir-akhir ini kacau ya? Jawabannya banyak iya ya. Oke. Nah, jadi tadi di saat pikiran kita tidak bisa kita kontrol, ya, maka ini bisa berefek nanti akan mengganggu kesehatan mental kita. Ya, gitu juga dengan emosi. Kalau emosi kita sudah tidak bisa kita stabilkan, tidak bisa kita kontrol, sama ya akhirnya juga akan mengganggu kesehatan mental kita dan akhirnya akan berpengaruh ke perilaku kita. Ya, jadi dia ini saling berkaitan. Pikirannya terganggu, emosinya pun terganggu. Akhirnya perilakunya pun juga mengganggu, seperti kayak jadi menarik diri dari lingkungan. Ya, mau mengurung diri aja di kamar itu sebenarnya sudah efeknya. Ya. Oke, nah apa sih penyebabnya? Penyebab dari terjadinya atau kesehatan mental kita itu menjadi apa ya? Ibaratnya nggak nyaman ya, kondisi kita nggak nyaman. Apa sih penyebabnya? Maka penyebabnya itu adalah ini ya, ingat ya, kita masing-masing individu itu punya stresor yang berbeda-beda ya. Jadi stresornya saya itu berbeda dengan stresornya Cindy ya. Jadi stresor itu apa sih? Jadi stresor itu adalah situasi atau stimulus yang mengancam ya, mengancam seseorang ya. Jadi nih, misal stresor ya, kayak kita bahas ya. Karena kemarin yang menghubungi saya kayak Mbak, saya contohin ya. Misal ya, Mbak Cindy sama si Mbak Rika ya. Ya. Jadi kedua ini kan berbeda. Nah, pasti stresornya pun juga akan berbeda. Dan kita jangan saling menyalahkan. Misal aja ya, jangan diambil hati ya. Oke. Misal Mbak Cindy kalau ketemu sama orang-orang baru, misalnya, mulai nih muncul dia nggak nyaman, ya pengennya menarik diri lah, ya. Aduh, ada ya gerombolan orang-orang rameh lah. Aduh, nggak mau deh aku ke sana, gitu kan. Takut, udah jantungnya udah mulai deg-degan, ya, udah mulai. Aduh, kalau bisa udahlah aku di rumah aja atau aku di kosan aja, ya. Itu Cindy, gitu ya. Cuman berbeda dengan si Rike. Kalau Rike mungkin dia bisa aja ketemu sama orang baru, ya dia maaf ya nyerocos aja ngomong, bisa dengan sangat mudah untuk berinteraksi sama orang baru, ya bisa sangat mudah. Sedangkan maaf Mbak Cindy kebalikannya, ya. Nah ini termasuk suatu stresor yang berbeda setiap masing-masing individu. Ya banyak contoh lainnya lagi, misal nih saya balik deh, misal Mbak Rika anak kosan, misal ya anak kosan, Mbak Rika anak kosan, Mbak Cindy anak rumahan, ya. Jadi ketika akhir bulan, nah, biasanya kan anak-anak kosan ini kalau akhir bulan pada agak nggak stabil ya emosinya ya. Jadi pikir, aduh uang transferan sudah mulai menipis ya, mau bayar inilah, belum lagi mau beli kuota internet lah, banyak sebagainya ya. Jadi ini aja bisa menjadi stresor bagi kita kalau kita tidak bisa meresponnya dengan baik. Ya. Sedangkan kebalikannya, karena Mbak Cindy ini orang rumahan, ya dia tinggal di rumah sama dengan orang tuanya, maka mau akhir bulan kayak mau awal bulan kayak tidak akan pengaruh sama Mbak Cindy. Ya, jadi situasi kondisi ini akan berbeda setiap individu itu.
Ya, makanya ya ketika kita menghadapi stresor ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, jangan meremehkan orang lain. Oke, ya. Poinnya ya, jangan meremehkan orang lain. Jadi kayak tadi nih, misal di kondisi yang berada di lingkungan baru, ya. Maaf, jangan sampai Mbak Rika bilang, masa Cindy kayak gitu aja sampai demam misalnya kan, masa Cindy kayak gitu aja udah mulai menarik diri, terus besoknya akhirnya kayak tersinggung, mulai nangis gitu kan, aku biasa aja. Oke, jangan ya. Kenapa? Karena seringkali kita nggak tahu ya, simple bagi kita tapi ternyata bagi orang lain itu bisa menjadi stresornya dia ya. Jadi kita juga harus membaca situasi-situasi itu ya. Jadi jangan diremehkan ya, ya sama kayak kebalikan nanti ya, karena mereka saling bully akhirnya. Jadi kata Mbak Cindy, kalau akhir bulan nih rasain tuh Rika, akhir bulan kan nggak ada uang kan, nah jangan, gak usah kayak gitu ya. Kenapa? Karena kita beda-beda ya. Karena kadang-kala maksud kita main-main kan, kayak gitu aja malah kayak gitu, maunya main-main ya, tapi maaf kita nggak tahu ya kadar ketahanan mental seseorang, kita nggak tahu ya. Karena ada kala yang maaf dicowel dikit ya, kalau bahasa kita ya, dicowel dikit dia mau bacok gitu, tapi ada yang mau dicowel dikit bahkan mau ditonjok dikit dia nggak akan balas, itu ada ya. Jadi makanya kita harus membaca situasi itu ya. Terus kemudian kedua, jangan mengabaikan masalah ya. Bisa kayak tadi kan, kalau masalahnya udah mulai muncul ya, biasanya tadi kayak tadi ya, misalnya contoh yang ketemu sama orang baru tadi, ya kan udah tahu tuh masalahnya, stresornya. Kalau ketemu sama lingkungan baru, Mbak Cindy ngerasa agak cemasnya, agak takut lah, kayak gitu, agak khawatir lah, mulai jantung berdebar lah, mungkin pusing, mungkin menarik diri, mungkin berkeringat dingin dan sebagainya. Mungkin ada pikiran yang, aduh nanti kayaknya aku ditolak deh, mau berteman sama mereka. Nanti kalau aku berpendapat nanti bakal selalu ditolak deh, selalu membuat aku tersinggung deh dan sebagainya. Nah, jangan diabaikan. Kenapa? Karena ini adalah suatu masalah yang harus kita hadapi. Ya, harus diselesaikan. Karena kadang-kala kita sudah, ya udahlah, mungkin aku emang kayak gini. Oh, enggak, ya. Ini bukan suatu masalah yang ini kamu bukan, tapi harus dipahamin dulu apakah masalah ini bisa kita atasi ya dengan cara mengubah respon kita, atau memang tidak bisa kita atasi ya, sehingga akhirnya membutuhkan bantuan profesional. Itu beda lagi. Makanya kita harus menseleksi lah, ini masalah apa sih sebenarnya, aku ini kenapa sih ya. Jadi jangan diabaikan ya setiap masalah yang ada. Ketiga, nah ini ya, jangan mengabaikan emosi yang dirasa ya. Kayak tadi ya ada pertanyaan, apakah saya tipe yang pemendam marah ya. Jadi jangan diabaikan. Misal nih, saya marah, ya jangan diam aja ya. Dalam artian bukan membalas ya diamnya, tapi maksudnya kayak gini, aku marah ya, oh mungkin aku marah karena apa ya. Jadi emosi yang kalian rasakan itu diterima, jangan semuanya dianggap nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja ya. Kamu marah ya sama aku? Enggak kok, tapi matanya ya julid ya. Kamu marah nggak? Enggak, tapi nadanya, jadi itu hal seperti itu harus kita akui perasaan itu ya. Jadi jangan diabaikan. Kalau lagi sedih, ya akui kita lagi sedih. Ya kalau lagi marah, akui kalau lagi marah. Lagi kecewa, ya diakuin ya. Jadi semua hal itu harus diakuin, jangan diabaikan ya. Bermula dari sini. Kenapa? Kalau ini sudah kita abaikan, nanti dampaknya panjang ya. Jadi yang saat ini mungkin yang marahnya masih dipendam, kayak nanti kita bahas ya cara tipsnya. Oke. Nah, kenapa? Karena ini sehat mental itu sifatnya kontinu ya. Kayak saya bilang tadi, terus berubah-ubah. Ya. Jadi kita nggak mungkin akan berada di kondisi yang negatif terus, tuh nggak mungkin. Ya, ada kalanya pastilah. Ya, kita berada di kondisi yang positif juga pernah. Ya, dan negatif juga pernah ya. Tinggal lagi saat kita berada di kondisi yang negatif ini, gimana sih caranya ya biar kita bisa menuju ke positif lagi. Ya, itu aja poinnya ya. Jadi jangan seolah-olah kita kayak udah mendramatisir banget ya. Kenapa sih aku sedih banget? Kenapa sih aku kayak gini terus? Ya, kenapa sih aku nggak pernah ngerasain bahagia? Ya. Padahal pasti pernah lah dia bahagia, cuman karena dia sudah terlalu mendramatisirkan masalah dia atau mendramatisirkan emosi yang dia rasa, akhirnya malah dia menikmati itu. Ya, itu poin yang kadang kita lupa. Kadang-kala malah kita sendiri loh yang menciptakan kondisi-kondisi yang di sini. Ya,
biar seolah-olah akhirnya biar dapat perhatian sama orang ya, biar adalah ya yang akhirnya merangkul kita ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya respon itu yang harus kita ubah. Nah, ini macam-macam stresor ya, macam-macam stresor yang pada umumnya terjadi. Ya, kehilangan orang yang disayang ya. Ini saya sedang mengalami ini yang pertama ini ya, karena kemarin baru saja adik ibu saya tuh meninggal ya. Jadi itu kondisi ya menjadi stresor bagi saya. Iya, saya nangis, iya pasti semua orang akan nangis ya. Mungkin ada kekesalan juga kan, kesal kenapa sih waktu itu ketika ada feeling saya mau ketemu sama beliau tapi saya tidak datang kayak gitu kan, itu kan satu stresor juga bagi kita. Nah, tinggal lagi seberapa lama kita mau berada di dalam kondisi yang negatif itu ya. Makanya kalau sedih, nangis, marah pasti iya ada ya, tapi seberapa lama kita mau bertahan di kondisi itu ya. Misal nih, apalagi stresornya pasti beda-beda ya, putus dengan pacar atau gagal menikah ya, gagal menikah atau calonnya menikah dengan yang lain. Nah, itu kan suatu stresor juga ya. Pasti berat pasti ya. Makanya ketika kondisi ini ya kayak lagi lanjut ya, bertengkar dengan sahabat misalnya ya, tugas yang menumpuk terus-menerus ya dan tidak dikerjakan ya. Kemudian judul skripsinya ditolak misalnya, berkali-kali ditolak, berkali-kali direvisi ya, bimbingan dipersulit misalnya, atau bahkan sebenarnya mahasiswanya yang memang mempersulit diri dia sendiri ya. Maka ini menjadi stresor yang pasti kondisi ini akan membawa kita pada kondisi yang negatif ya. Nah, kita berusaha untuk gimana caranya bisa berubah ke kondisi yang positif, itu aja ya posisinya ya. Jadi jangan terlalu kayak ya tadi yang saya bilang tadi ya, kenapa sih aku di negatif terus ya, enggak ya. Kayak kemarin ya, maaf, saya ada pas klien ya waktu itu kan, maaf dia agak terkendala, agak bermasalah di kognitifnya ya. Maksudnya bukan segi IQ, bukan ya, bahkan dia terlalu pintar malah ya, karena dia terlalu pintar akhirnya analisisnya jauh banget ya, nanti kayak gimana, nanti kalau kayak gini gimana, nanti kayak gini, jadi terlalu panjang akhirnya ya. Saya pernah menanyakannya, apa sih yang kamu rasa? Terus dia bilang, saya tuh cuma dua, Mbak, perasaan saya tuh, kalau nggak sedih, ya senang. Pertanyaannya adalah, bukan cuma kamu ya yang kayak gitu, ya. Semua orang pun juga kayak gitu, iya kan? Ya, semua orang juga pasti ngerasakan sedih dan pasti ngerasakan senang. Dia itu seolah-olah kayak, kenapa sih aku tuh kebanyakan sedihnya dan nggak ada senangnya, ya. Karena sebenarnya bukan kayak gitu konsepnya, ya. Mungkin dia sudah mengunci diri dia sendiri bahwa aku nggak boleh bahagia. Ya. Kenapa? Karena aku pasti akan sedih terus. Ya. Dan itu memang sudah terkonsep sama dia waktu itu. Jadi pelan-pelan kita perbaikin pola pikirnya. Ya. Kita lanjut. Nah ini ya, permasalahan psikologi selama pandemi. Ya. Kita bahas ya. Tapi sebenarnya bukan hanya permasalahan selama pandemi ya. Sebelum pandemi pun sebenarnya ini juga sudah sering menjadi masalah ya. Cuman kebanyakan memang selama pandemi ini masalah ini lumayan agak meningkat kayak gitu ya. Apa aja sih permasalahannya? Oke, kita lihat ya. Nih, kecemasan ya. Jadi sebenarnya kecemasan ini pasti hal yang umum ya. Hal yang umum dirasakan oleh semua orang. Nah, pasti pernah cemas, ya. Tapi tinggal lagi frekuensinya seberapa banyak, seberapa intens dia merasakan kecemasan itu, ya. Dan di kondisi seperti apa? Kalau misalnya memang di kondisi yang tepat dia merasakan cemas, maka it's okay, nggak apa-apa loh, ya. Jadi jangan yang, kok aku cemas banget ya, kondisi kayak gini, ya. Akhirnya tadi kembali lagi, dia mendramatisirkan seolah-olah aku adalah orang yang paling cemas saat ini. Ya, padahal sebenarnya cemas itu adalah hal yang normal. Misal saat ujian, ya, saat ujian mau sidang skripsi lah ya, atau mau ujian UTS ya, sekarang UTS ya. Oke. Jadi lagi ujian UTS misalnya. Nah, cemas nggak? Cemas, biasanya cemasnya kenapa? Karena belum belajar, ya.
Nah, maka kondisi seperti ini saat mau sidang, saat mau ujian, cemas, maka itu satu hal yang sangat wajar. Ya, kondisinya pas dan perasaan yang kita rasakan juga pas. Maka ya sudah, terima perasaannya. Ya, jadi kecemasan ini bisa membawa kita bisa lebih produktif atau tidak produktif. Ya, kalau misalnya kita produktif, ya cemas nih, aku mau ujian, berarti harus mempersiapkan diri lagi ya buat belajar yang lebih, ya, buat menyiapkan materi-materi yang lebih, ya. Maka kecemasan ini berubah menjadi satu hal yang lebih produktif bagi kita. Tapi kalau misalnya kecemasan ini tidak kita atasi dengan baik, ya tadi kembali lagi kita meresponnya dengan lebay, ya maaf, ya mulai menumpuk terus seperti itu masalahnya. Ya, kalau sudah menumpuk nanti akibatnya bisa sampai ke stres, ya. Nah, sebelum kita bahas stres, kita bahas dulu tentang trauma psikologis, ya. Nah, kalau trauma psikologis ini juga masalah sebenarnya memang meningkat ya selama pandemi, ya. Trauma psikologis ini meningkat selama pandemi karena memang banyak sekali keluarga-keluarga yang meninggal gitu ya karena COVID misalnya, atau ya karena hal yang lain, sakit dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya trauma psikologis ini memang dampaknya sangat besar, ya, bagi kita, ya, bagi seorang individu. Kenapa? Karena trauma psikologis itu kan biasanya identik dengan kehilangan seseorang biasanya, ya. Walaupun tidak hanya tentang kehilangan seseorang, ya, tapi pasti ketika kita berada di kondisi yang kehilangan seseorang, kondisi kita itu pasti sangat tidak stabil. Ya. Kayak kemarin ya, saya ada ini juga klien juga baru ditinggal orang tuanya 1 bulan yang lalu, ditinggal ibunya, ya. Padahal dia di rumah itu memang cuma tinggal sama ibunya. Ya, jadi bapaknya sudah memang udah lama nggak ada, terus kemudian dia sekarang sangat bergantung sama ibunya, kemudian ibunya meninggal ya karena COVID atau itu, dan karena penyakit penyerta lainnya. Ya, jadi dia meninggal dan itu ya benar-benar membuat dia sampai depresi, ya, sampai ada keinginan mau bunuh diri dan sebagainya, ya. Jadi kondisi-kondisi ini ya tadi kembali lagi ya sebenarnya situasinya pas, ya. Kondisinya memang membuat kita mengalami trauma psikologis, ya. Perasaan yang dirasakan tadi juga pas, ya. Tapi tinggal lagi balik lagi, mau seberapa lama dia berada di kondisi itu. Ya, kalau sudah terlalu lama dia merasakan kondisi yang sangat-sangat nggak nyaman, maka dia butuh bantuan profesional untuk keluar dari sana. Nah, trauma psikologis lainnya, misalnya kayak tadi ya, ditinggal menikah sama calonnya, misalnya. Terus kemudian calonnya mungkin ya menikah juga dengan sahabatnya atau sama orang-orang terdekat sama dia, itu kan sebenarnya juga menjadi trauma psikologis bagi dia. Maka kondisi-kondisi seperti ini memang akhirnya, kembali lagi ya, wajar akhirnya membuat kita jadi nggak nyaman. Oke, apalagi permasalahan yang paling sering banget terjadi ya di kita ini stres, ya. Stres ini adalah kondisi di mana kita ngerasa ada yang mengancam, ya. Ada tekanan nih, ada tekanan, bukan mengancam ya, ada tekanan yang menuntut kita untuk kita hadapi atau kita selesaikan. Tapi di satu sisi kita ngerasa nggak mampu untuk menyelesaikannya. Ya. Nah ini ya kita bisa stres kayak gini. Ya. Jadi kayak contoh nih misal tugas kuliah ya. Tugas kuliah kadang kayak gini ya kalau dosen kan deadline-nya pekan depan ya atau deadline-nya besok ya dikumpulkan ya. Sebenarnya dosen nggak salah loh ya, dosen sudah memberikan waktu kapan untuk mengumpulkan tugasnya. Ya. Tapi kadang kita, individu ini nih, mahasiswa nih yang kadang, ntar aja, dan sebagainya. Akhirnya menumpuk, ya. Pas sudah di hari H-nya, mulai deh. Ya, kerepotan. Ya, bingung sendiri akhirnya. Ya, jadi ya kalau sudah menumpuk kayak gini terus, ya akhirnya nggak stabil ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi
misal nih, ya, itu soundnya siapa? Boleh dimatiin dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi, pernah nggak sih kita kayak ngerasa lebih sensitif daripada biasanya? Pernah nggak? Ya, Mbak Sini pernah nggak ngerasa lebih sensitif daripada biasanya? Pernah, apalagi kalau lagi banyak tugas atau enggak nilai anjlok gitu. Oke, ya. Jadi pasti pernah ya ngerasa kayak gimana tuh ya kalau ngomongnya lebih sensitif ya. Jadi tiba-tiba marah aja kayak gitu kan. Tiba-tiba hal sepele aja nangis kayak gitu. Ya, itu. Ya kan? Ya. Nah, sebenarnya itu nggak tiba-tiba ya. Ya. Sebenarnya tuh nggak tiba-tiba, tapi itu adalah tumpukan-tumpukan dari sebelum-sebelumnya. Kayak tadi cemasnya yang nggak teratasi. Ya. Akhirnya stres ya. Jadi sebenarnya itu nggak tiba-tiba. Jadi kadang-kala sering tuh ya, apalagi cewek ya, kadang ya memang kok aku sedih banget ya, mau nangis ya, gitu kan. Terus tiba-tiba udah keluar aja air matanya. Ditanya kenapa? Nggak apa-apa, nggak tahu kenapa aku nangis. Ya, kenapa? Karena padahal tumpukan emosinya itu sudah banyak banget. Ya, nanti kita bahas tentang gimana sih caranya untuk mengendalikan itu. Ya, jadi kayak bukan hanya soal tiba-tiba sensitif ya. Jadi kayak malas tiba-tiba melakukan suatu kegiatan. Ya. Jadi padahal biasanya kita sering kok ngelakuin itu. Ya, rutinitas itu sering kita lakuin. Tapi mungkin pernah berada di kondisi yang tiba-tiba motivasinya menurun, nggak mau lagi ngerjain itu. Bahkan untuk makan aja malas. Ya. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi itu adalah hal yang normal kalau muncul ya. Pasti kita capek kayak tadi ya. Perasaan apa yang paling menggambarkan diri adalah capek. Ya, wajar banget kita capek dengan banyaknya tugas ya, dan banyaknya yang lain. Oke, ya. Nah, wajar ya, tapi tinggal lagi mau sampai kapan ya itu bertahan. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya sudah tidak teratasi banget, nah ini agak bahaya. Biasanya sampai ke depresi. Ya, depresi ada tingkatannya ya, ada depresi sedang, depresi ringan, sedang, sama berat. Ya, sama yang terakhir itu ada depresi dengan gejala psikotik. Jadi dia sudah depresi tapi sudah kayak mendengar adanya bisikan, mungkin ada ya halusinasi kayak gitu ya. Nah, hal ini ya berdampak ya yang jelas ya. Ya. Jadi mudah-mudahan lah kita semua di sini tidak sampai ke tahap yang tadi. Ya, paling ya cemas lah, ya stres dikit, ya nggak apa-apa, it's okay. Cuman jangan lama-lama, ya dikit aja, bentar aja, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas tips pengelolaan diri, ya. Tadi kan kita bahas tentang gimana sih cara mengatasi ya kesehatan mentalnya. Nah, ini tipsnya. Yang pertama adalah pengendalian emosi. Nah, kita bahas ya pengendalian emosi. Ya. Jadi saya ingetin lagi ya, nggak apa-apa ya kita itu merasakan apa yang memang kita rasakan. Ya, itu wajar. Ya, saya tekanin lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi jangan lebay kalau misalnya sudah sedihnya berlebihan, ya. Jangan lebay kalau bahagianya berlebihan, ya. Jadi ya cukup-cukup aja. Ya, tapi intinya pertama kali nggak apa-apa ya kita ngerasain apa yang memang sebenarnya kita rasain ya. Nah, ini cara-caranya kita bahas ya. Yang pertama sekali, kenali dulu emosi yang dirasakan ya. Gimana caranya ya? Pertama ya, kenali dulu emosi yang sedang Anda rasakan saat ini ya. Sedang marah, apa sedang kecewa ya, apa sedang sedih, sedang senang, sedang bahagia, apapun ya. Jadi emosi itu kan ada emosi positif ya, ada emosi negatif ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi jangan salah persepsi. Kadang-kala kita sering banget bilang, "Ih, emosian banget sih, emosi banget sih." Padahal biasa kita identik kalau ngomong emosi itu dia marah gitu kan. Tapi padahal emosi itu bukan hanya soal marah ya. Ya, semua emosi baik negatif maupun positif itu juga termasuk emosi. Makanya poin pertama cara untuk mengelola emosi adalah kenali dulu emosi apa sih yang sedang saya rasakan.
Ya, PR ya buat kalian semua dan buat saya juga ya, buat kita semua. Kenali ya saat ini. Nah, coba ya, tadi sudah disampaikan ya. Coba sekarang katakan dalam hati kalian sendiri, emosi apa sih yang sedang kalian rasakan saat ini? Ya. Silakan jawab sendiri di dalam hati. Ya. Sudah, kalau banyak ya udah nggak apa-apa ya, nggak cuma satu ya. Jadi semua emosi yang sedang kalian rasakan, rasakan dulu deh saat ini, kenali dulu. Ya, sudah dikenali emosinya, maka kenali dulu situasi yang memunculkan emosi itu. Apakah situasinya sudah pas ya dengan emosi yang dirasakan, atau situasinya nggak pas? Coba deh dikenalin ya. Kayak tadi ya, apakah saya marah saat diperlakukan tidak adil? Ya, kondisinya ya. Apakah saya merasa cemas saat menghadapi ujian? Ya, senang mendapatkan pujian? Ya, maka situasi-situasi ini adalah situasi yang wajar ya menimbulkan emosi ini. Ya, kenali dulu apakah pas ataukah tidak. Jadi setelah kita sudah pertama kita mengenali emosi yang kita rasa, kemudian yang kedua kita kenali juga situasinya tuh pas kapan ya. Setelah itu semua sudah kita kenali, maka pilihannya adalah terima setiap emosi yang dirasakan. Ya. Tapi terima setiap emosi yang dirasakan yang sesuai dengan kondisinya ya. Jangan menerima kondisi yang jangan menerima emosi yang tidak sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi misal kayak tadi ya, saya marah ketika diperlakukan tidak adil. Oke, diterima ya, dan katakan dalam hati, oh iya ya, wajar sih ya aku marah karena memang aku sedang tidak diberlakukan adil. Ya. Wajar sih ya aku marah karena memang aku dikecewain sih sama dia. Wajar sih ya aku kecewa karena dia sudah janji tapi ternyata dia tidak menepati janjinya. Wajar ya. Nah, jadi perasaan itu diterima, jangan disangkal ya. Karena ketika kita berupaya untuk menerimanya saat ini, itu akan membantu kita di kemudian hari. Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang saja sudah kita sangkal, emosi hari ini kita sangkal, emosi besok kita sangkal, ya wajar pekan depan kita udah nggak tahu lagi kayak gimana emosinya. Ya, ini wajar pekan depan katanya yang tiba-tiba nangis, nggak tiba-tiba. Itu adalah tumpukan dari emosi-emosi kalian yang tadi, hari ini, besok, kemarin, lusa. Ya, makanya tipsnya ini adalah pertama kenali dulu emosi yang kalian rasa. Ya, sudah dikenali emosinya, kenali juga situasinya. Situasi apa yang memunculkan perasaan ini? Ya, setelah itu terima emosinya, dan yang terakhir adalah tips cara mengelola emosi tadi adalah coba relaksasi. Ya, ada yang tahu nggak relaksasi ini apa? Biasanya anak kesehatan tahu ya. Oke, Mbak Cindy ya, apa relaksasi itu Mbak? Kayak santai sedikit gitu, kayak menghirup udara lebih segar gitu biar otaknya tuh agak. Oke, ya benar ya. Jadi relaksasi itu adalah ya gimana kondisi yang rileks ya, membuat kita bisa menjadi rileks, bisa menjadi santai. Ya, nah ini salah satu terapi juga yang bisa kita lakukan buat semua orang. Ya, nanti kita coba sama-sama ya, kita coba sama-sama relaksasi. Jadi relaksasi itu banyak. Ada relaksasi pernapasan, relaksasi otot, ya, relaksasi imagery, ya, relaksasi campuran, ya. Tapi yang pada umumnya yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun itu adalah relaksasi pernapasan. Ya. Nah, buat kalian yang belum tahu relaksasi pernapasan itu seperti apa, kita pelajarin sama-sama ya. Jadi kayak kita tarik nafas yang dalam lewat hidung, ya. Tarik nafas yang dalam lewat hidung, nanti hitung sejenak beberapa detik, tahan ya itu, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut, ya. Jadi kayak gini misalnya ya. Jadi kayak misalnya pasti gugup nggak sih saya ngisi? Ya pastilah, pasti ada perasaan itu ya, pasti ada perasaan cemas ya. Normal kan? Ya normal ya. Tapi gimana caranya kita bisa ngatasin ini? Nah, kemudian sudah dikenalin semuanya emosi ya, dikenalin situasinya pas, sudah diterima. Maka yang terakhir adalah kita harus membuat diri kita rileks. Ya, relaksasi ya kayak gini ya. Jadi kayak tarik nafas yang dalam lewat hidung ya. Tahan, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, coba semuanya lakukan itu ya. Kalau malu terlihat mukanya boleh di stop dulu videonya ya. Ya, ini saya iringin sama
musiknya. Oke, silakan saya kasih instruksi ya buat semuanya yang tadi mungkin sedang ngerasain capek tadi, ya, yang lagi butuh cuan tadi. Oh, kalau pakai mau butuh cuan di sini kayaknya nggak bisa ya relaksasi ya. Tapi bisa untuk setidaknya mengurangi pikiran-pikirannya. Ya, jadi coba saya kasih instruksi, silakan semuanya cari kondisi yang situasi atau posisi duduk yang paling nyaman sekali. Silahkan ya, jikalau sudah ya, yuk semuanya ya, ini untuk kepentingan bersama. Wes, coba ya, silakan coba tarik nafas yang dalam lewat hidung ya, tahan, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, kondisinya harus santai ya, harus santai, boleh nyender, boleh dengan kondisi yang nyaman ya. Coba tarik nafas yang dalam lewat hidung. Boleh sambil pejamkan mata ya. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan. Kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan terus. Ya, lakukan terus. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan. Hembuskan perlahan. Oke. Sambil bayangin tadi, kalau saya lagi marah, kalau saya lagi ini, ya, terima emosinya, tarik nafas, dan hembuskan perlahan lewat mulut, sambil buang itu semua emosi yang kalian rasakan. Ya, jadi ya nggak apa-apa, ya, kita ngerasain kayak gitu. Ya, ini bisa dilakukan bagi kalian yang mungkin tipe yang sangat pencemas tadi, ya, atau tidak cemas, ya, atau yang setiap waktu sangat cemas, ya, wajib lakukan relaksasi ini, ya, sebelum tidur dan bangun tidur. Ya. Oke deh, coba ya saya dampingin dulu ya, 2 menit. Boleh kita relaksasi sama-sama? Oke, sekarang kita bayangkan emosi apa sih yang memang sedang saya rasakan sekarang. Kenali apakah situasinya sudah pas. Ya. Sekarang silakan cari posisi duduk yang paling nyaman, ya, yang sangat nyaman bagi kalian. Sekarang perlahan terima emosi yang memang saat ini sedang kalian rasakan. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan. Kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, kita lakukan lagi. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan. Kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, bernapas ringan, bernapas biasa. Bernapas kayak biasa, santai. Lakukan lagi, tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan. Kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan lagi, kalau dadanya mulai agak terasa sesak, nggak apa-apa, diterima aja. Ya. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam lewat hidung. Tahan, dan hembuskan perlahan lewat mulut. Oke. Ya. Jadi kayak gitu ya. Ya, teman-teman semuanya ya. Jadi kalian boleh melakukan ini bagi kalian yang memang agak pencemas, wajib ya sebelum tidur ya, dan bangun tidur, dan di kondisi-kondisi yang memang membuat kalian tidak nyaman. Ya, ini membantu kalian ya untuk bisa merasakan rileksnya. Jadi jangan meremehkan ya, ini hal yang simpel, memang simpel banget ya. Hanya dengan pernafasan, tapi kalau kita lakukan dengan baik-baik ya, dengan benar, maka ini akan sangat-sangat membantu kondisi psikologis kita. Ya. Kemudian nih yang kedua, ya, apa sih gimana cara kita untuk mengatasi kesehatan mental ya? Tadi selanjutnya adalah katarsis ya. Jadi katarsis ini apa? Katarsis ini adalah pelepasan
Ya. Jadi tadi ya, tips yang pertama adalah kita menerima semua emosi yang kita rasakan. Jadi setelah diterima, harus dikatarsiskan, harus dikeluarkan, ya, harus dilampiaskan ke emosi yang positif. Ya bukan ya, harus dilampiaskan ke hal-hal yang lebih positif supaya bisa berubah emosi kita bisa menjadi positif. Ya. Jadi ini ya, katarsis itu adalah pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan. Ya, tadi ya apalagi bagi kita yang mungkin selama ini sangat suka memendam semua emosi kita, ya. Maka katarsis ini perlu dilakukan. Banyak hal yang bisa dikategorikan katarsis ya. Intinya adalah katarsis ini adalah kita mentransfer energi negatif kita ke luar. Ya, jadi tidak semuanya tuh di sini. Ya, kalau bahasa kita tuh di sini bukan tong sampah. Ya, sini nih jiwa kita. Ya, kita manusia bukan tempat sampah. Jadi harus dikeluarkan, harus dikatarsiskan. Ya, banyak cara, misalnya dengan olahraga. Ya, olahraga yang rutin itu bisa. Ya, kemudian apalagi misalnya kalau yang suka menulis silakan menulis, suka menggambar silakan menggambar. Ya. Terus apalagi misalnya ada yang suka masak, masak aja, tapi masaknya tuh benar-benar kita mengeluarkan energi ya. Jadi kayak marah gitu loh masak itu ya, atau nyapu juga kayak nyapunya ya benar-benar kayak bergerak mengeluarkan energi negatifnya. Maka itu nggak apa-apa. Ya, itu akan jauh lebih baik buat kalian, buat kita semua ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa ketika kondisinya nggak nyaman, ya sehari, 2 hari, 3 hari itu nggak apa-apa ya. 4 hari lah ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu berarti kita belum menerimanya dan belum mengkatarsiskannya. Tapi kalau kita sudah mengikuti semua tips-tips ini, semua step-step ini, maka biasanya nggak akan lama banget emosinya itu. Ya, oke. Nih, yang ketiga adalah berdamai dengan diri sendiri. Ini agak sulit ya, agak sulit memang. Sulit dilakukan ya. Tapi kalau sudah bisa kita lakukan ya, ini adalah langkah awal kita bisa merasakan ketenangan tadi ya dan kebahagiaan ya. Gimana nih, semuanya sudah berdamai belum dengan dirinya sendiri? Ya. Mbak Cindy sudah berdamai belum, Mbak? Sudah ya, insya Allah. Agak sulit sih, Mbak. Oke, sulit ya. Oke, ya kita bahas ya. Berdamai dengan diri sendiri juga ada tipsnya. Ya pasti ya, belajar untuk mengikhlaskan ya. Jadi kayak tadi, ada hal-hal yang kayak masalah terjadi, itu tidak bisa kita kendalikan. Ya, jadi kayak ya memang takdirnya itu akan terjadi. Ya, maka kita tidak bisa mengendalikan kondisi itu. Berarti yang bisa kita ubah adalah respon kita dalam menerima masalah itu. Nah, belajar pelan-pelan deh untuk mengikhlaskan. Mengikhlaskan ini kan bisa kita lakukan kalau kita tadi menerima emosi yang kita rasakan, menerima permasalahan ini. Ya, jadi semuanya sejalan. Ya, jadi setelah kita terima, ini adalah hal yang sangat sulit ya, memaafkan diri sendiri. Jadi kadang kita tuh nggak sadar. Ya, kita sibuk menyalahkan orang lain ya. Kita sibuk, si A tuh kenapa sih kayak gini banget? Udah nyakitin aku lah, udah inilah. Padahal sebenarnya yang dia paling marah itu adalah diri dia sendiri. Ya, dia nggak sadar kalau dia itu marah dengan diri dia sendiri. Kenapa sih aku waktu itu nggak asertif? Ya, kenapa sih aku saat itu tidak menyampaikan apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Ya, kenapa sih? Ya, sebenarnya itu adalah marah dengan diri kita sendiri. Maka ya supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah coba deh ya maafkan. Ya, maafkan diri kalian sendiri. Ya, coba deh ngobrol dengan diri kalian sendiri ya. Nih, tips selanjutnya adalah ya rehat dulu deh ya. Jadi kita nih manusia ya, bukan robot ya yang memang tugasnya ya beraktivitas terus. Enggak, kita manusia. Kita punya hati ya, kita punya perasaan, kita punya pikiran ya, yang harus rehat dulu. Ya. Jadi sediakan waktu untuk diri sendiri. Ya, ada me time-nya sendiri.
Ya, jadi sambil rehat, sambil relaksasi, ya jadinya kan biasanya akan banyak mikir ya. Ya, banyak mikirnya ya tadi kembali lagi ada yang banyak irasionalnya, ya, banyak pikiran negatifnya. Maka coba deh ditenangin diri dulu ya. Apa sih aku nih kenapa sebenarnya? Ya, aku nih marah dengan siapa sih? Aku nih kenapa? Coba tanya, coba ajak ngobrol dirinya sendiri deh. Ya, saya ini kenapa sebenarnya? Ya, ajak ngobrol dulu dengan diri kalian sendiri sebelum ngobrol dengan orang lain. Ya, kalau kalian sudah mengenali ya saya ini ternyata kayak gitu ya. Ya, maka nanti insight-nya akan ketemu. Ya, poin-poin yang kita mengerti akan kondisi itu kita bisa bisa memahaminya. Tapi dengan cara tadi ya kita istirahat dulu sebentar. Ya. Jadi kayak ini juga nih salah satunya, jadi sambil rehat, coba deh hidup gaya sehat ya dan positif. Ya tadi olahraga yang rutin, ya tidur yang cukup, makanan yang sehat ya. Jadi ini juga nih kadang-kala kita itu sibuk dengan kondisi fisik kita aja ya, olahraga lah, inilah, ya nge-gym lah dan sebagainya. Tapi makanan sehat juga diperhatikan ya. Nah, tapi insya Allah di sini anak-anak farmasi ya, jadi kan semuanya sangat memperhatikan hal-hal kesehatan itu. Nah, ini ada hal yang sangat penting kita perhatikan kebersihan diri. Ya. Karena jujur aja, terutama perempuan ya, tapi laki-laki juga banyak sih, nggak sebanyak perempuan biasanya. Jadi kadang-kala kalau mereka sudah stres banget, sudah capeknya berlebihan banget, ya, mereka udah nggak memperhatikan kebersihan diri itu. Ya. Jadi ujung-ujungnya maaf nih, kadang banyak muncul jerawat gitu kan, yang nggak sadar gitu kan. Terus tiba-tiba, aduh, emahku kambuh lah, ya. Terus ya kepala gatal-gatal terus, garut-garut terus. Kenapa? Karena nggak pernah keramas lah, nggak mikirin itu, ya. Padahal hal ini juga penting loh. Ya, ini juga salah satu katarsis kita buat diri kita bisa jauh lebih agak agak fresh gitu. Ya, dicoba ya nanti ya. Nih, 4 yang terakhir adalah tetap terhubung dengan orang lain. Ya. Jadi ya di kondisi saat ini kan apalagi pandemi ya, pasti semua akses kemarin sempat memang aksesnya agak benar-benar kita dijaga banget lah, nggak bisa kayak gini lah, nggak bisa kayak gitu, ngumpul sama teman susah ya. Tapi kan sekarang sudah agak lumayan dipermudah ya. Nah, tapi tetap ketika kita sedang merasakan kondisi yang kesepian banget, nggak nyaman banget, coba deh hubungin temannya. Ya, di telepon, di chat, di video call, ya nggak apa-apa, ya karena ini juga adalah bantuan pertama kita ya saat kondisi kita benar-benar sedang tidak stabil. Makanya banyak orang yang ada kayak keinginan mau bunuh diri, ya mau menyakiti diri sendiri, ya maka sebenarnya dia saat itu sedang butuh terhubung dengan orang lain, ya, biar ada orang lain yang menyadarkan dia bahwa saat itu kamu nggak sendiri loh, ada juga orang lain, ya jadi itu penting. Oke, ini poin terakhir dari saya ya. Jadi sebenarnya kita itu berhadapan dengan diri kita sendiri ya. Ya, jadi kadang-kala muncul asumsi bahwa kita mengatasnamakan orang lain. Ya, dia tuh kayak gini loh, padahal sebenarnya itu adalah pikiran kita sendiri, kita yang menciptakannya. Jadi sebenarnya diri kita, di dalam diri kita sendiri ya. Lawan kita tuh di dalam diri kita sendiri. Makanya saya bilang tadi, coba deh ngobrol dengan diri kalian sendiri. Ya, apa sih mau kalian itu sebenarnya? Ya, maka kalau misalnya mau ada perubahan besar pada diri kita, mulailah dari mengubah pola pikirnya. Ya, diubah coba pola pikirnya. Kalau udah banyak pikiran-pikiran negatif, coba deh diubah ke yang positif. Ya. Jadi karena kadang-kala ya tadi lawan kita itu ya diri kita sendiri, ya. Kita tuh sulit banget untuk menurunkan ego dengan diri kita sendiri. Bukan menurunkan ego ke orang lain loh ya. Kadang kala kita itu sulitnya menurunkan ego ke diri kita sendiri. Ya kenapa? Nggak mau kalah ya dengan diri kita sendiri. Ya nggak mau kalah dengan pikiran negatif kita. Akhirnya membuat pertahanan yang berlebihan. Ya, jadi musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Ya, pelan-pelan cobalah terima kondisi diri kita ya. Oke, mungkin itu Mbak Cindy. Ya, saya serahkan kalau misalnya ada tanya. Oke, makasih ya Mbak materinya. Sama-sama. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para audiens, kalau mau bertanya boleh silahkan bertanya di kolom chat atau raise hand tangannya juga boleh. Oke.
Oke, sebelumnya saya ini ya kasih pengantar dulu. Nanti mungkin tidak semua pertanyaan bisa saya jawab di sini ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya sudah agak privacy, apalagi sudah butuh pendampingan, saya tidak bisa menjabarkan semuanya di sini ya. Nanti malah jadi sesi konseling ya, sejam 2 jam nanti kan nggak lucu ya. Ya jadi yang umum-umumnya saja nanti yang saya jawab. Oke, silakan. Boleh lewat chat, boleh. Lewat chat aja atau enggak? Ini udah ada dua. Kak, boleh kita kepala Tuh ada yang bertanya tuh. Iya, lewat chat aja lewat chat kayaknya. aja boleh deh. Kalau nggak mau namanya disebutin, boleh langsung ke chat aja, nggak apa-apa. Kau nak pindah tak sih? Oke, ini ada satu pertanyaan dari Vina Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi atau mengatasi overthinking yang berlebihan, Mbak? Overthinking kemungkinan hal-hal yang padahal jelas-jelas belum terjadi saat ini. Terima kasih, Mbak. Oh, sangat tuh ya pertanyaannya. Iya. Gimana, langsung jawab apa nanti? Apa ini mau langsung jawab aja deh, Mbak? Nggak apa-apa. Oke, ya. Gimana caranya mengatasi overthinking yang berlebihan? Ya, ya. Nah ini nih, ini sering banget terjadi. Ya tadi sih, kalau udah ada, jadi tadi kan kita mengenali dulu ya pikiran yang sedang kita rasakan ini apa? Bukan rasakan ya, jadi pikiran yang memang sedang kita pikirkan saat ini itu apa? Ya, jadi salah satu caranya nih, tipsnya adalah coba deh buat kalian semua, ya, termasuk saya, itu juga saya lakukan. Tadi kan banyak banget, kalau pertanyaan pertama tadi kan pikiran yang sedang kacau ya. Sebenarnya pikiran yang sedang kacau itu karena banyaknya pikiran yang udah nggak terkontrol lagi ya, saking banyaknya pikiran yang menumpuk ya, akhirnya menyebabkan kita jadi overthinking ya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah coba deh sekarang kalian list ya, buat di buku ya, terserah deh mau di mana aja, mau di handphone kayak, mau di buku kayak, mau di manapun ya. Coba kalian list ya. Aku nih sebenarnya lagi mikirin apa aja sih? Ya. Apa aja aku pikirkan ini? Tugas, besok UTS ya, terus apa lagi, mikirin tugas tapi dipikirin aja nggak dikerjain, iya ya jelas pasti akan overthinking nanti ya. Overthinkingnya aduh nanti gimana kalau nilai aku C ya, nanti gimana ya kalau aku nggak selesai ya, gimana kalau nggak kelar ya deadline-nya ya, ya gimana mau kelar ya, karena kita sendiri yang menciptakan situasi itu. Maka kita harus mengenali dulu pikiran yang sangat mengganggu saat ini itu apa. Ya, di list ya, di list di satu apa sih ya yang jadi masalah saya, 2, 3, semakin kalian bisa mengelis ya pikiran-pikiran negatif kalian itu, nanti kalian bisa mengenali, oh aku tuh sedang kayak gini ya, mulai nanti diterima perasaannya, mulai nanti diterima pikirannya, nanti insya Allah ya step by step kalian akan menemukan insight-nya, oh aku harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Jadi ketika pikiran negatifnya muncul ya, ada upaya yang memang kita lakukan, bukan kita malah menumpuk pikiran-pikiran itu. Itu sih gambarannya
Ya, Mbak Cindy ya. Ya. Apakah saudara Vina udah sedikit dapat membantu pertanyaannya tadi? Kayaknya agak berat sih. Sinyalnya kayaknya ya dimatiin aja coba videonya. Ya, Untuk terima saudara jawabannya. kayaknya. Ini untuk Lara Bella Herliani. Dari tadi raise hand, boleh audionya? Silakan bertanya secara langsung, nggak apa-apa. Baiklah, terima kasih panitia. Mohon maaf sebelumnya sedang coba bisa mengaktifkan kamera karena sedang ada urusan juga dan juga sedang untuk pertanyaan saya itu sudah saya tuliskan di room chat, atau juga kalau untuk bertanya langsung apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh sih. Tapi terserah ya, kalau misalnya memang agak privacy di videonya dimatiin aja nggak apa-apa. Ya, kalau ngerasa nggak nyaman, terserah. Ini kode etiknya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa nggak nyaman untuk bertanya dan ditampilkan mukanya, dimatiin aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ngerasa nyaman-nyaman aja, ya nggak apa-apa. Ya, tapi baiknya sih nggak usah. Oke, silakan terserah aja. Ya, sebelumnya izin bertanya kepada Mbak Deta. Untuk pertanyaan saya itu, sebelumnya perkenalkan dulu Mbak. Perkenalkan, nama saya Lara Bella Herliani. Saya mahasiswa Prodi BK Universitas Bengkulu semester 5. Nah, sedikit pertanyaan dari saya, Mbak. Yang pertama itu, gimana sih cara kita menghadapi seorang introvert itu? Seperti yang kita ketahui itu kan orang introvert itu sulit untuk bergaul dengan orang lain itu, Mbak. Nah, sedangkan orang di sekitarnya itu jadi segan juga, Mbak, seperti itu untuk bergaul dengan dia tadi. Nah, kalau kita mau mendekati dia itu kan sulit gitu, Mbak. Dia aja tidak membuka diri seperti itu. Bagaimana orang di luar untuk bersosialisasi dengan dia seperti itu, Mbak. Nah, yang kedua pertanyaan saya yaitu menurut Mbak introvert itu apakah mengganggu kesehatan mental nggak sih, Mbak, seperti itu? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung ya, Mbak Cindy ya, mumpung ingat nih. Oke, ya jadi introvert ya. Jadi kalau introvert itu kan memang adalah apa ya? Setiap individu pasti punya kepribadian masing-masing ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert ya. Oke, dan itu adalah kondisi yang memang harus kita terima. Ya, dalam artian oh iya ya, aku introvert, dia extrovert ya. It's okay, nggak apa-apa. Pasti ada perbedaan masing-masing. Ya, tapi kembali lagi, apakah kadarnya pas atau tidak? Ya, kalau introvertnya sudah sangat-sangat mengganggu, ya, mengganggu diri dia sendiri dan juga mengganggu orang lain, maka ini ya butuhlah pendampingan yang bisa mengubah dia lah untuk bisa lebih percaya diri lagi ya. Karena kadang-kadang gini, orang-orang introvert ini identiknya itu adalah ngerasa agak cemas ya, ngerasa agak takut ya. Takut ditolak ya, takut dikecewakan lagi ya, takut untuk menyampaikan sesuatu yang tidak diterima oleh orang lain ya. Jadi daripada pikiran-pikiran dia ini terrealisasi, lebih baik aku menarik diri deh di kamar aja. Ya. Nah, maka kalau misalnya kondisi ini terlihat sama lingkungan sekitarnya atau teman-teman dekatnya, boleh dirangkul sama teman-temannya. Ya, yuk. Jadi biasanya banget nih ya. Biasanya itu sama kayak jodoh ya, sama kayak ya pertemanan. Kadang-kala itu berlawanan gitu ya. Temennya yang satu introvert, yang satunya lagi extrovert. Ya, yang introvertnya menyalahkan yang extrovert, kamu nih kenapa sih kayak gitu banget ya? Yang extrovertnya juga kayak gitu menyalahkan yang introvertnya, kamu nih mau di kamar aja, nggak mau ini bla 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 dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya di sini adalah cara menghadapinya adalah ya memahami sih ya, saling memahami aja.
Ya, oh iya ya, dia seperti itu, saya seperti ini. Kita tidak bisa ya memaksakan orang lain untuk sama seperti kita. Ya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya memang sudah agak berlebihan, kelewatan, yang temannya tadi tuh agak ekstrovert banget, ya dibantulah temannya. Ya, yang tadi misalnya dia takut masuk ke ranah sosial ya, yang satunya sangat berani, dirangkul coba. Ya, jadi kadang-kadang kayak tadi pertanyaannya si Lara tadi kan, orang ekstrovert itu sudah sangat mengganggu lingkungan sekitarnya. Pertanyaannya adalah, maaf, siapa yang mengganggu sebenarnya? Ya, jadi ya sudah, tinggal lagi pola pemahaman aja. Dia ekstrovert, dia kayak gitu, dan saya kayak gini. Ya, jadi kita tidak bisa untuk memaksa dia ya supaya bisa sama dengan saya. Ya, jadi ada poin-poin itu yang perlu kita pahami. Jadi kadang-kala tadi kan balik lagi, kita sibuk memikirkan orang lain. Kenapa ya dia tuh kayak gitu? Aku tuh nggak suka kamu tuh kayak gini. Aku nggak suka. Ya udah, itu kan kamu, ini aku. Ya, jadi ada poin-poin itu yang kadang-kala kita lupakan. Ya, jadi kita nggak bisa tuh, kamu nih nggak boleh kayak gitu, harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Oke, itu kamu, bukan aku. Ya, jadi poin-poin itu yang perlu kita ini kan, ya perlu kita ubah. Ya. Jadi ini balik lagi nanti akhirnya ini ke permasalahan yang banyak pikiran negatif tadi, banyak standar-standar ya yang memang akhirnya membuat kita jadi kayak agak perfeksionis kayak gitu kan. Harusnya kamu tuh kayak gini ya, nggak kayak gitu ya. Ya. Itu ya, Lara ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk sama seperti kita. Tapi kalau misalnya bisa kita rangkul, yuk kita rangkul. Ya. Caranya? Udah, Mbak Cindy. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Ini rahasia sih, orangnya nggak mau disebutin namanya. Oke, silakan. Gimana kita ngatasi kalau lagi ada masalah? Kita nggak bisa cerita ke orang lain, kita lebih mengadu kepada Tuhan. Tapi ada kalanya ketika kita mau cerita ke orang lain, ternyata masalah orang tersebut lebih berat dari kita. Dan akhirnya kita urungkan lagi ke cerita ke orang lain masalah kita. Sebenarnya kadang cuma butuh untuk menerima tangisan kita tanpa perlu dia tahu masalah kita. Pada akhirnya kita berusaha menghibur diri sendiri. Jadi baiknya gimana ya, Mbak? Oke, terima kasih ya untuk yang bertanya. Udah? Ya, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Ya, jadi memang ini pada umumnya ya dirasakan oleh para wanita ya kadang-kadang ya. Ini kayaknya dominan dirasakan oleh para wanita yang kayak gini. Ya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah tadi ya mengkatarsiskan. Ya, kalau misalnya kita tipe orang yang bukan pencerita atau mudah terbuka kepada orang lain, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita menulis, ya nggak apa-apa loh kita menuliskan, aku nih mau cerita nih, ya karena nggak ada orang, cerita aja di dalam tulisan apa yang kau rasakan. Nah, itu juga sudah sangat membantu. Pertolongan pertama yang nggak membutuhkan orang lain. Ya, itu katarsis. Ya, jadi bisa dengan olahraga, ya bisa dengan yang tadi yang kita bahas tadi, ya menulis lah dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk coping juga yang bisa kita lakukan. Ya, dan kadang-kadang ini kayak gini, itu kan maaf ya bermula dari pikiran negatif kita juga kan. Kalau aku cerita, kayaknya masalah orang tuh jauh lebih besar daripada kita. Terus kenapa emangnya? Sorry ya. Ya. Jadi kadang-kala malah kita sendiri yang sudah menciptakan pikiran-pikiran itu, padahal belum terjadi. Nah, kalau misalnya kamu adalah tipe orang yang memang butuh untuk cerita, ya udah cerita aja. Misal nih ya, tapi nggak usah ada embel-embel lain yang, nanti dia sibuk lagi, nanti dia kayak gini lagi, nanti dia kayak gitu lagi. Nah, kalau memang udah kayak gitu, ya udah mending cerita aja deh lewat tulisan. Ya. Cerita aja deh ke dalam ya tadi misal kalian tadi ya masak kayak olahraga kayak apa sebagainya kayak gitu ya. Jadi ada gerakan yang memang sudah kita lakukan, jadi nggak semua masalah memang harus diceritakan ya. Setidaknya kan tadi masalah itu pasti akan terjadi nih, pasti akan terjadi, nggak bisa kita hindarin, tapi ada respon dan ada emosi itu yang bisa kita ubah ya.
Gitu, Pak Cindy. Dapat gambarannya? Dapat, Mbak. Jadi nggak harus cerita sama orang lain, alangkah baiknya misalkan memang tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan, kita tuliskan saja ke buku. Iya, boleh. Jadi sebuah buku diari Iya. kan, Mbak. Atau kalau misalnya memang mau cerita, itu ya memang harus cari orang yang tepat memang. Ya, kalau memang ini ya boleh ke ahli profesional itu boleh. Ya, sekarang kan udah banyak yang konsul via chat, via online kayak gitu kan. Mau datang langsung ke apa-apa itu kan ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah nggak kuat lagi, segera deh. Sebenarnya jangan sudah nggak kuat lagi ya. Jadi ketika sebenarnya alarmnya sudah mulai berbunyi, aduh, ini kayaknya udah mulai nggak nyaman nih. Emosiku udah mulai nggak nyaman nih, tubuhku, pikiranku udah mulai nggak nyaman nih semuanya. Maka sebenarnya saat itu tuh segeralah untuk mengkatarsiskan ya, untuk menyalurkan memang apa sih yang emosi-emosi dan pikiran ini harus dialirkan ke hal-hal yang lebih positif kayak gitu. Mbak Cindy, sinyalnya ya. Pakai HP. Mbak masih boleh bertanya satu pertanyaan lagi nggak, Mbak? Boleh. Terakhir ya? Ya, yang terakhir nih. Dari Vini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus, Mbak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vini Trisna Safitri. Sendiri itu bagaimana ya, Mbak? Kadang capek sendiri mendiagnosa diri sendiri kena mental, cemas dikit diagnosis itu. Apa? Sorry, nggak terlalu dengar tadi. Boleh ulang lagi, Cindy? Sinyalnya ya kayaknya ya. Boleh diwakilin sama yang lain? Mengatasinya. Terima kasih. Iya, ini Mbak ada pertanyaan dari Vini tadi ya? Vini, oke. Gimana? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vini, izin bertanya, mengatasi self diagnosis ke diri sendiri itu gimana ya Mbak? Kadang capek sedikit mendiagnosa diri kena mental, cemas dikit diagnosis ini itu, dikit-dikit diagnosis. Gimana ya Mbak cara mengatasinya? Terima kasih Mbak. Ya, benar ya. Jadi sebenarnya ini sangat masalah banget ini. Ya, masalah dalam artian kita tuh sering kali mendiagnosis diri kita sendiri. Ya. Jadi kayak gini dikit, kayaknya aku bipolar nih. Oke. Dikit-dikit, kayaknya depresi nih. Ya, jadi nggak usah dilanjutin. Ya, jadi semakin kalian ingin tahu aku nih kenapa, ya nggak usah fokus ke diagnosisnya. Fokus aja ke aku nih saat ini apa sih masalahku. Ya, bukan ke diagnosisnya ya, tapi kenali masalah yang sedang kalian hadapi sekarang apa. Ya, mulai dari emosi aku saat ini apa, ya permasalahanku saat ini apa, ya. Nanti kalau misalnya memang sudah tidak bisa mengatasi sendiri, ya, maka ya tadi ya ke profesional aja. Ya. Jadi semakin kita mendiagnosis diri kita sendiri, itu akan semakin membuat kita cemas. Ya, akan banyak sekali pikiran-pikiran negatif akhirnya yang nggak bisa terkontrol. Ya. Akhirnya membenarkan diagnosis itu. Tuh kan aku kayaknya kayak gitu deh. Aku kayaknya memang deh kayak gitu. Akhirnya kan itu akan semakin membuat kita nggak produktif nantinya. Ya, akhirnya kita nggak maju, akhirnya di situ aja terus. Ujung-ujungnya kuliahnya jadi terbengkalai, ya nggak mau ngerjain tugas lah, nggak mau itu. Kenapa? Maaf, karena kita mendramatisirkan diagnosis kita, mendramatisirkan kondisi kita. Ya, jadi poin yang terpenting itu tadi ya kayak tadi ya tips tadi bahwa kenali dulu emosi kita, terima emosi kita, sudah itu selesai. Bukan hanya emosi ya, emosi lah masalah, di list apa sih pikiran-pikiran kita itu. Tapi kalau misal memang udah nggak bisa lagi ditanganin sendiri, mending ke ahli profesional aja.
Ya, kalau misalnya memang mau butuh diagnosis banget, ya, mending langsung aja yang ke psikolog aja. Kita evaluasi beneran, evaluasi psikologisnya. Jadi nggak usah mengada-ngada. Ya, karena maaf di Google itu ya, Mbah Google itu banyak, maaf ya, banyak menipunya gitu ya. Jadi kadang maksudnya padahal kondisi dia tuh belum sampai separah itu, tapi sudah dibilang bipolar gitu. Belum sampai yang udah berat-berat banget, sudah dibilang kayak depresi berat dan sebagainya. Ya. Dan itu ya ada beberapa poin yang tidak bisa dibaca oleh Google. Ya, jadi daripada kalian menindaklanjutin itu akhirnya mendramatisirkan tadi, ya mending nggak usah deh. Ya, gitu ya, Mbak Cindy ya. Dan buat yang bertanya dan buat yang lainnya juga. Ya. Oke. Oke Mbak, makasih Mbak untuk pertanyaannya. Gimana Vini, apakah sudah sedikit menjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Terima kasih kepada Mbak Deta. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sudah. Bertanya. Sudah Mbak. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara sesi tanya jawab. Adapun sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari Zoom hari ini, yaitu kecemasan itu is okay, asal di waktu yang tepat dan tidak terlalu lebay. Oke Mbak, terima kasih untuk materinya pada hari ini. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan untuk semua partisipan. Saya tutup dan saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada moderator dipersilahkan. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Cindy yang telah menghandle, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Deta yang ilmunya sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat bagi kami semua ya Mbak. Dan Ibu Ramya yang masih bergabung hingga saat ini, dan anggota dan panitia sekalian. Baiklah, untuk acara penutup, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Para Anggita sebagai MC memohon maaf kepada teman-teman apabila ada kesalahan. Kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, kita akan mengambil sesi foto. Untuk semuanya bisa mengaktifkan kamera. Yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Muka udah anjir. Mana muka? Yo. 1, 2, 3. Slide 3. Kira slide berapa anjir? 1, 2, 3, 1, 2, 3 anjir. Bahas di belakang loh. Sudah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Boleh di live meetingnya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ramya.